Jadilah pemimpin hamba. Be a servant leader. Journey to the East adalah novel karya penulis terkenal dari Jerman bernama Hermann Hesse, mengisahkan petualangan mistis sekelompok orang yang bersepakat untuk melakukan petualangan di pegunungan Himalaya. Sepanjang perjalanan semua berlangsung lancar, penuh kesatuan, semangat, dan sukacita. Salah seorang anggota kelompok itu bernama Leo. Leo adalah orang yang baik dan rendah hati. Dia tidak banyak bicara, namun dia rajin melakukan hal-hal kecil seperti memasak, cuci piring, mengobati yang sakit, dan mengurus yang kelelahan. Dia juga pintar main gitar dan bernyanyi, menghibur anggota kelompok itu sepanjang jalan. Tetapi suatu hari, Leo menghilang entah kemana. Setelah kepergian Leo, semua terasa berubah. Semangat kelompok jatuh. Mereka semakin lemah dan sepertinya petualangan mereka menjadi tidak terarah. Mereka semua bertanya-tanya, mengapa kita jadi seperti ini? Padahal orang-orang pintar dan orang-orang kuat masih ada bersama-sama dengan mereka. Namun atmosfer kelompok berubah drastis dan tidak menyenangkan lagi. Itu terjadi karena Leo tidak ada bersama-sama dengan mereka. Setelah sekian lama, salah seorang dari anggota kelompok itu tanpa sengaja bertemu dengan Leo. Dalam perbincangan mereka, dia berkata, "Leo, kami tidak bisa melanjutkan petualangan ini tanpamu. Mari, ikutlah dengan kami, supaya kita melanjutkannya hingga sampai ke tujuan semula." Setelah Leo bergabung kembali, mereka semua sadar akan diri mereka dan teman mereka. Akhirnya, mereka semua mengaku bahwa sesungguhnya Leo bukanlah sekedar anggota biasa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan sepele. Mereka semua mengaku sesungguhnya Leo adalah pemimpin mereka. Dialah yang membangun semangat tim, the spirit of the team. Dan kisah inilah yang menginspirasi Robert K. Greenleaf menuliskan satu buku yang banyak berpengaruh di dunia ini dalam beberapa dekade terakhir ini, yang diberi judul Servant Leaders, pemimpin hamba. Dia mengembangkan teori kepemimpinan yang banyak memengaruhi perkembangan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan di dunia ini. Dia juga menerapkannya dalam perusahaan yang dipimpinnya sebagai CEO, Chief Executive Officer, yakni di AT&T. Dia mengembangkan AT&T menjadi satu perusahaan yang berorientasi pada pelayanan. Semua posisi, mulai dari CEO hingga posisi terendah, harus dipandang dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat luas. Greenleaf mengatakan bahwa kepemimpinan hamba berbeda dari model kepemimpinan yang biasa diterapkan di dunia ini. Orang yang tinggi jabatannya bisa bertindak semena-mena dan semua bawahan harus melayani dia. Paradigma berpikir ini sudah ketinggalan zaman dan tidak berlaku dalam model kepemimpinan hamba. Sebaliknya, pemimpin harus melayani. Salah satu buah dari kepemimpinan hamba menurut Greenleaf harus kelihatan dari kenyataan bahwa orang-orang yang dilayani dan yang dipimpin akan bertumbuh menjadi semakin kuat, semakin mandiri, semakin bijak, semakin baik, semakin rendah hati, serta semakin ingin melayani. Selain itu, bahwa segmen masyarakat paling lemah, paling miskin, dan terpinggirkan atau termarginal dapat merasakan buah dari kepemimpinan itu.
2000 tahun yang lalu. Jauh sebelum novel Journey to the East atau sebelum Greenleaf menuliskan buku terkenal Servant Leaders, Yesus telah memperkenalkan model kepemimpinan hamba. Dan itu terkandung dalam ucapan Yesus yang terkenal. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Yesus memutarbalikkan konsep berpikir orang di zamannya. Yesus mengubah paradigma berpikir mereka tentang kepemimpinan. Karena itu, barang siapa ingin menjadi pemimpin, dia harus pertama-tama ingin melayani semua orang. Pelayanannya tidak boleh berpura-pura dalam rangka mencapai posisi tertentu. Sebaliknya, dari dirinya dia memang ingin melayani, bukan dengan posisi atau demi pengakuan. Sama seperti Leo dalam Journey to the East, memang dia benar-benar dari dalam dirinya ingin melayani, ingin menghibur, ingin bernyanyi dan bermain musik, ingin cuci piring, ingin menyediakan makanan bagi teman-temannya, dan ingin membahagiakan orang lain. Dia benar-benar melayani dengan segenap hati. Marhobas sian nasaroha. Jadilah pemimpin yang melayani. Be a servant leader.